Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 130 ayat 1-3. Kitab Mazmur pasal 130 ayat 1-3. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi di dalam ayat pokok kita di dalam Mazmur 130 ayat 1-3, dikatakan bahwa pemazmur mengingat setiap pergumulan dan tantangan yang ia hadapi, sehingga ia menjadi sangat tertekan dan ia tidak sanggup menghadapi pergumulan yang ia hadapi, sehingga terkadang ia berada di dalam ambang keputusan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita pernah mengalami seperti yang pemazmur alami, di mana kita diperhadapkan dengan permasalahan, di mana kita diperhadapkan dengan pergumulan, sehingga kita berseru kepada Tuhan, mengutarakan apa yang menjadi pergumulan kita. Terkadang di dalam diri kita ingin menyerah, kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ingin berhenti dari setiap masalah yang ada. Bahkan tak kalah juga kita ingin lari dari masalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 130 ayat 4-8. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, dia yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dalam Mazmur 130 ayat 4-8 dikatakan bahwa pemazmur menunjukkan satu perubahan yang di awal dia bersedih dan ia meratapi setiap masalah, tetapi dia menjadikan itu sebuah pengharapan dan sukacita. Pemazmur tidak lagi fokus dengan masalah yang ia hadapi, tetapi ia bangkit dan tetap berharap pada Tuhan yang berkuasa dan yang sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita menyerah dan tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan kita harus tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebab bila mana kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ada berkat-berkat secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi dikatakan, bila mana kita berharap pada Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa, dan pada saat tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kita seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang perlu kita ingat dalam hati kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia, sekalipun kita di dalam titik terendah, Tuhan ada untuk kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu ada
harapan dan jalan keluar bagi kita orang yang percaya dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berharap, sebab orang yang menantikan Tuhan dan berharap pada Tuhan ada kekuatan dan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.